Di masa depan, selama lebih dari 1000 hari, kekuatan matahari yang begitu besar telah merusak atmosfer. Panas yang tak henti-hentinya menghanguskan permukaan bumi serta mendatangkan bencana dahsyat dan malapetaka yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya itu, kekerasan dan kekacauan membuat hidup manusia semakin tersiksa. Kini matahari, ibu dari semua kehidupan, memulai sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu mega flare yang akan memusnahkan semua makhluk hidup. Namun manusia tidak tinggal diam. Mereka membangun fasilitas di New Trinity, sebuah asteroid yang berjarak 500.000 km dari bumi. Di sana mereka menciptakan sebuah antimatter bom yang mana diperkirakan ledakannya adalah yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Ya, seperti biasa, itulah sepenggal kisah sebagai pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Solar Crisis, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 1990, disutradarai oleh Richard C. Sarafian, ditulis oleh Joe Gannon, serta tentunya dibintangi oleh aktor dan aktris yang bersinar pada masanya. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita, yaitu Steve Kelso, yang sedang memeriksa Freddy, AI yang diprogram untuk antimatter bomb. AI itu bisa dibilang cukup rewel, sehingga telah banyak mengalami maintenance, dan kali ini semua staf ilmuwan sepakat bahwa Freddy telah siap. Tak lama kemudian, Freddy dikirim dengan Chicago, sebuah kapal kargo antariksa. Dia akan bertemu kembali dengan Steve sekitar 38 jam lagi ketika misi mulai dijalankan. Sementara itu di bumi, para dewan perusahaan terbesar di dunia, yaitu IXL, sedang berkumpul untuk membicarakan tentang teori Starfire atau mega flare serta dampaknya terhadap perusahaan mereka. Meski Dr. Haas dan para ilmuwan-ilmuwan terkemuka telah memastikan bahwa bencana tersebut benar-benar terjadi kurang lebih 48 jam lagi, tapi tak sedikit dari para dewan direksi yang mengabaikannya. Bahkan mereka malah menganggap prediksi itu hanyalah sebuah omong kosong yang dibesar-besarkan dan akan memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk menguasai seluruh sektor bisnis, hingga pada akhirnya ketika kondisi kembali normal, IXL akan menjadi penguasa dunia. Hal itu ditegaskan kembali oleh sang pemilik IXL, yaitu Arnold Tick. Dia menolak untuk melanjutkan investasi pada Helios, bahkan secara diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk menggagalkan proyek tersebut. Skytown adalah sebuah space station yang digunakan untuk eksplorasi ilmiah dan militer. Di sana para kru telah bersiap untuk menyambut komandan misi, yaitu Steve Kelso. Kapten Burke menceritakan sedikit tentang latar belakang rekan seperjuangannya itu, agar para kru bisa lebih saling mengenal. Sama halnya dengan Alex, yang merupakan anggota baru. TC menjelaskan bahwa hubungan di antara para kru sangat dekat sehingga mereka sudah saling percaya satu sama lain. Tak lama kemudian, Alex menemui Steve dan menjelaskan laporannya tentang kondisi fisik dan mental para kru. Menurut Steve, itu terlalu berlebihan karena tidak ada manusia yang tidak merasa tertekan ketika dihadapkan dengan akhir dunia. Steve menemui Laksamana Skid yang merupakan ayahnya. Terjadi sedikit pertengkaran karena Skid tidak pernah mengizinkan putranya ambil bagian dari misi bunuh diri. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang Mike, putra Steve. Pemuda itu bergabung dengan sekolah angkatan udara, tapi kabar terakhir yang beredar, Mike melarikan diri dari pangkalan Biddington. Ya, di bumi, pemuda itu benar-benar melakukannya. Dia melarikan diri dengan sebuah pesawat, lalu terjadi masalah yang membuatnya harus mendarat darurat di tengah-tengah gurun. Tanpa peta, tanpa kompas, Mike terpaksa melakukan perjalanan hingga akhirnya bertemu dengan seorang pria tua. Dia mencoba menjelaskan tujuannya ke Red Sand, mencuri pesawat ulang-alik untuk menemui sang ayah di Skytown, yang mungkin untuk terakhir kalinya. Sebuah penjelasan yang sangat menyentuh. Akhirnya Pak Tua pun memutuskan untuk membantu Mike Kelso. Kembali ke Skytown, Borg dan Alex menjelaskan tentang mega flare, yang mana jika mencapai orbit Merkurius, maka permukaan bumi akan menjadi seperti kaca, dan diperkirakan 50% manusia akan musnah. Jika mencapai orbit Venus, permukaan bumi akan menjadi magma, sehingga memusnahkan 90% manusia. Dan jika mencapai bumi, maka akan terjadi kehancuran total. Misi mereka diharapkan bisa mencegah kiamat yang disebabkan oleh mega flare. Nantinya kapal Helios yang dilengkapi dengan perisai anti
panas akan mengangkut pesawat Ra. Lalu ketika jaraknya sudah cukup dekat dengan matahari, maka pesawat Ra yang berisi antimatter bomb akan diluncurkan ke dalam bagian matahari yang terbuka agar bisa memicu mega flare terjadi lebih awal sebelum mengarah ke planet. Namun yang menjadi masalah adalah mereka tidak punya waktu untuk menguji cobanya, sehingga untuk memastikan keberhasilan misi, maka akan dipilih salah satu dari kru sebagai pilot pesawat Ra. Alex telah mempersiapkan daftar nama para kandidat, yang mana dirinya dan Steve juga termasuk. Beberapa waktu kemudian, pesawat Ra telah tiba di Skytown. Terjadi masalah ketika proses penambatan yang menyebabkan pesawat itu terlepas. Ditambah lagi saluran bahan bakar yang bermasalah. Untungnya mereka memiliki Alex, meskipun baru bergabung, tapi sepertinya wanita itu sangat berpengalaman. Sehingga hanya beberapa menit, masalah tersebut sudah teratasi. Tiba-tiba saja komandan mendapat laporan bahwa Laksamana Skid hendak melarikan diri dengan menggunakan pesawat antariksa. Kembali terjadi pertengkaran antara ayah dan anak, tapi kali ini Skid tidak mau meladeni omelan putranya karena keselamatan sang cucu jauh lebih penting. Sang cucu sendiri kini sedang berpetualang bersama Pak Tua dengan motor bututnya. Karena bannya pecah, mereka pun terpaksa menghentikan truk drone yang mengangkut bahan makanan milik IXL. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah, karena truk terus melaju menabrak apapun yang ada di depannya, kecuali makhluk hidup. Meskipun hanya teori, tapi Pak Tua tetap nekat melakukan hal itu. Tentunya teori itu benar, kini mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan dengan menumpang serta bisa menikmati makanan yang dibawa truk. Sambil berbincang-bincang, Pak Tua akhirnya memperkenalkan diri. Dia mengaku sebagai seorang perajin bernama Travis, tapi dia tidak mengingat nama belakangnya. Beberapa waktu kemudian, sebuah tembakan hampir mengenai mereka. Lalu truk itu kembali dihentikan dan kali ini dilakukan oleh para perampok yang ternyata kenalan Kolonel Travis. Iya, ternyata Pak Tua Travis adalah seorang mantan anggota militer. Kembali ke Skytown, Alex menceritakan tentang dirinya yang tidak mempunyai orang tua karena wanita itu hasil dari pembuahan di dalam sebuah tabung di laboratorium Oxford. Beberapa waktu kemudian, Alex diculik dan dicuci otaknya oleh Kovac, anak buah Arnold. Lalu ketika Helios diluncurkan, Alex terlihat murung dan tiba-tiba saja mengamuk karena menolak dibawa ke ruang medis. Upaya Arnold dalam menggagalkan misi Helios telah dimulai. Tidak hanya sampai di situ, Arnold juga menyingkirkan Dr. Haas dari IXL dengan meninggalkannya di tengah-tengah gurun yang tandus. Sementara itu, Laksamana Skid Kelso telah tiba di pangkalan militer di bumi. Merasa kecewa karena sampai saat ini cucunya masih belum ditemukan, Laksamana pun memerintahkan Komandan Gurney mengerahkan pasukan untuk menyisir area gurun di mana pesawat Mike mendarat. Di Helios, terjadi masalah pada pendingin sehingga menyebabkan kebocoran radiasi. Jika terus dibiarkan, maka tentunya kerusakan akan semakin parah dan pada akhirnya radiasi akan menyebar ke seluruh kapal sehingga membuat semua kru terbunuh. Dengan sangat terpaksa, Komandan Steve mengirim Letnan Bobby Mix untuk memperbaikinya secara manual. Sangat mengejutkan, ternyata saluran itu tidak rusak, melainkan terkunci dan akhirnya Bobby tewas terpanggang akibat radiasi. Tentunya, semua awak kapal merasa sangat terpukul atas kematian Bobby. Steve meminta semua kembali fokus melakukan tugas masing-masing, karena jika misi ini gagal, maka pengorbanan Bobby akan sia-sia. Bersama para perampok, Mike dan Travis dibawa ke sebuah bar. Di sana mereka menyaksikan berita tentang kerusuhan dan kekacauan yang terjadi di berbagai negara. Seolah-olah mereka melakukannya secara bersama-sama, sehingga membuat para petugas kewalahan. Mike berpikir jika ayahnya berhasil menyelesaikan misi dan krisis matahari berakhir, mungkin semua manusia di dunia bisa bersatu tanpa adanya kekerasan dan peperangan. Beberapa waktu kemudian, ketika Pak Tua Travis sedang memperbaiki mobil temannya, tiba-tiba saja seorang pria mendatangi bar dengan membawa Dr. Haas. Melihat Mike yang berseragam Akademi Biddington, sang dokter pun menjelaskan tentang rencana busuk Arnold dalam bahasa Latin. Sementara itu, di Helios, akhirnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, Chicago yang membawa Freddy telah tiba. Ini pertama kalinya AI itu bertemu dengan Alex, tapi entah kenapa Freddy merasa mereka berdua memiliki kesamaan.
Laksamana berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan cucunya. Bersama para pasukan, pria itu pun langsung mendatangi bar. Sayangnya mereka terlambat karena petugas IXL telah lebih dulu tiba di sana menculik Mike dan juga Pak Tua Travis. Seorang pria berandalan melakukan hal konyol dengan mengusik sang Laksamana dan berusaha merebut topinya. Berandalan itu langsung dihajar dan beruntung dia tidak ditembak mati oleh para tentara. Kembali ke Mike, kini pemuda itu disekap di sebuah ruangan di rumah Travis. Sedangkan Travis sendiri dihajar habis-habisan sampai mati karena tidak mau membocorkan rahasia Mike tentang penjelasan Dr. Hess. Sebelum kematian, akhirnya Pak Tua mengingat nama belakangnya, yaitu Travis James Richards. Keesokannya Mike dibawa ke sebuah pantai oleh Arnold. Di sana sang pemilik IXL itu menjelaskan alasannya menggagalkan misi Helios serta pandangannya terhadap para ilmuwan yang seolah-olah mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Padahal semua teori mereka hanyalah omong kosong yang kapanpun bisa berubah. Arnold pun pergi meninggalkan Mike dan memerintahkan Kovac untuk membunuhnya. Tapi tentu tidak akan semudah itu, karena walau bagaimanapun Mike adalah calon prajurit yang telah dibekali segudang ilmu bertahan hidup. Dalam keadaan terdesak, pemuda itu bisa menyiapkan sebuah jebakan untuk memperdaya Kovac. Lalu, ketika pria itu lengah, Mike langsung menghajarnya dengan sebuah balok kayu, merebut pistol, dan menembaknya. My grandfather said the same thing. Selain itu, Mike juga menggunakan alat komunikasi Kovac untuk menghubungi sang kakek. Tak lama kemudian, Laksamana pun datang dan Mike langsung melaporkan tentang rencana busuk Arnold. Kembali terjadi masalah di Helios, yang mana kali ini beberapa tabung oksigen mereka meledak. Lalu ledakan juga kembali terjadi ketika Kapten Borg berusaha menutup saluran oksigen. Begitu banyak masalah yang terjadi di kapal. Kapten Borg menduga bahwa ada seseorang yang sudah menyabotase Helios dan menyiapkan semua jebakan untuk membunuh para kru. Komandan Steve langsung kembali ke ruang kendali, memerintahkan Harvard melacak akses card para staf untuk mengetahui siapa yang mengakses semua sistem dalam 24 jam terakhir. Belum selesai dengan satu masalah itu, masalah lain pun muncul. Akibat ledakan, Helios kehilangan 63% oksigen, yang mana itu tidak akan cukup untuk membawa mereka kembali ke bumi. Steve mencoba melaporkan permasalahan yang mereka hadapi ke Skytown, namun sayangnya sama sekali tidak ada jawaban. Di Skytown sendiri, alat komunikasi mengalami masalah, sehingga tidak bisa meneruskan pesan dari Laksamana Skid. Mereka pun mencoba mengirimkan sandi Morse, namun hanya satu kata yang berhasil diterima Helios, yaitu Delilah. Di ruang mesin, semua kru sedang sibuk memperbaiki beberapa kerusakan. Kecuali Alex, wanita itu kembali bersikap aneh dan meyakini bahwa kapal itu akan bertahan. Tak lama kemudian, akhirnya Harvard mendapatkan kode akses card staf yang mengubah sistem, dan ternyata orang itu adalah Ken Minami. Steve langsung membebaskan tugas Ken, tapi masalahnya siapa yang akan menggantikan Ken sebagai pilot Ra? Kembali ke bumi, Laksamana Skid mendatangi gedung IXL untuk menangkap Arnold. Sang pemilik IXL itu berusaha memperdaya para tentara dengan meninggalkan pesan hologram. Namun, tipuan tersebut segera diketahui oleh Skid. Dia langsung memerintahkan prajurit untuk menembak pesawat Arnold yang baru saja lepas landas. Kembali ke Helios, masalah baru terus bermunculan seolah tak ada habisnya. Ken yang sedang berada di Ra tiba-tiba saja dikejutkan dengan aktifnya detonator dan penghitung waktu mundur kurang dari 6 menit. Berbagai cara telah dilakukan oleh Ken untuk menonaktifkannya. Sangat disayangkan, itu membutuhkan akses card miliknya yang ternyata sudah dipinjamkan kepada Alex. Akhirnya Ken yang putus asa berusaha merusak Freddy. Namun, itu hanya memperparah keadaan, bahkan membuat Ken terbunuh karena tersengat listrik. Selain Ken, satu-satunya orang yang bisa menonaktifkan detonator adalah Alex. Seorang kru menemukan wanita itu dalam keadaan pingsan, petugas medis pun dikerahkan untuk mengurusnya. Dan sementara itu, Harvard diperintahkan untuk mencari rekaman suara Ken atau Alex untuk memperdaya sistem. Namun ide tersebut tidak cukup baik, karena sistem dapat mengenali perbedaan suara rekaman dengan suara asli. Akhirnya, di 10 detik terakhir, Alex kembali mendapatkan kesadarannya. Wanita itu langsung menonaktifkan detonator, sehingga seluruh kru selamat dari maut. Cancel manual detonation code.
Freddy menjelaskan bahwa ada yang mengaktifkan detonator dan orang itu adalah Alex Nov. Itu membuat Steve benar-benar marah. Namun tidak ada yang bisa dilakukan Alex selain menjelaskan ada seseorang yang mengendalikan dirinya untuk menyabotase misi Helios. Kini kapal itu telah mencapai titik peluncuran. Alex langsung membuat Steve pingsan lalu segera menaiki pesawat Ra untuk meluncur ke matahari. Film pun ditutup dengan menampilkan Alex bersama Freddy yang berada di pesawat Ra, melewati badai api hingga menemukan lubang matahari. Wanita itu langsung meledakkan antimatter bomb yang memicu terjadinya mega flare, sehingga menyelamatkan seluruh planet dari kehancuran. Lalu ditampilkan tim Helios yang bersyukur karena misi telah berhasil. Komandan Steve sendiri masih merasa bingung dengan perasaannya terhadap Alex, namun kini yang terpenting adalah kembali ke bumi dengan selamat untuk membawa kabar gembira kepada seluruh umat manusia. Dan tamat. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari novel Takeshi Kawata dengan judul yang sama, menampilkan masyarakat di masa depan yang hidup di bawah tirani matahari. Kayaknya saya pernah menonton film yang mirip deh bang. Ya, itu mungkin karena sangat mirip dengan film Sunshine tahun 2007 yang menceritakan tim ilmuwan internasional menuju ke luar angkasa untuk melepaskan bom ke matahari. Atau mungkin film Armageddon yang juga mengirimkan para astronot pengebor untuk menanam bom di asteroid yang akan menghantam bumi. Pada awalnya memang sangat membingungkan apa gunanya meledakkan matahari yang sudah akan meledak. Ternyata tidak seperti itu. Para astronot bermaksud untuk meledakkan wound atau bahasa Indonesianya luka. Jadi kurang lebih seperti bisul, manusia memasukkan antimatter bom dengan pesawat yang tahan panas untuk memperbesar lukanya sekaligus memacu mega flare agar terjadi lebih awal, yaitu pada saat wound tidak menghadap ke planet, terutama planet-planet yang berada di dekat bumi. Perusahaan kotor yang dipimpin oleh pemilik yang licik, yaitu Arnold Tick. Pada awalnya, merekalah yang membiayai misi Helios. Loh, jadi kok tiba-tiba mau digagalin, Bang? Nah, di sini liciknya. Kepanikan dan ketakutan melanda dunia sejak matahari mulai membakar bumi. Apalagi sejak diumumkan bencana yang lebih besar, yaitu mega flare. Proyek Helios dibiayai agar masyarakat bisa lebih percaya dan takut akan bencana tersebut. Nah, AXL yang sejak awal menganggap semua teori itu omong kosong, mengambil kesempatan untuk mengalahkan semua saingan bisnis yang sudah menyerah atau pasrah karena kiamat. Lalu nanti ketika krisis dan ketakutan mereda, barulah mereka menjadi penguasa. Loh, tapi kan beneran terjadi, Bang? Iya, memang benar. Tapi si Arnold dan perusahaannya ini nggak percaya dengan prediksi mega flare. Mereka lebih percaya dengan ilmuwan wanita yang bernama Claire Bison, yang juga ada hubungan gelap dengan si Arnold. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam film, Alex adalah seorang manusia yang dibuahi di dalam tabung, atau istilahnya bayi tabung. Namun tidak hanya itu, Alex adalah manusia yang telah ditingkatkan atau di-upgrade, yang mana sebagian tubuhnya adalah robot. Makanya di awal pertemuan dengan Freddy, AI itu mengatakan bahwa ada sesuatu kesamaan antara dirinya dan Alex. Nah, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya tentang rencana busuk IXL, saya pikir Alex telah dipersiapkan sejak awal untuk menyusup lalu menggagalkan proyek Helios di waktu yang telah ditentukan untuk memulai kekuasaan IXL atas dunia. Sebenarnya ada adegan yang agak ambigu tentang menyelinapnya si Kovac ke Skytown. Apakah itu hanya ingatan si Alex ataukah benar-benar terjadi? Tapi di sini saya memilih tidak membahasnya karena menampilkan adegan dewasa. Dari tadi menguasai dunia mulu, Bang. Emang nggak ada presiden apa? Nah, jika kalian pernah menonton video Kill Switch, IXL ini sama dengan Alterplex. Jadi seluruh pemerintah dunia telah sepenuhnya mendukung IXL karena telah membangun fasilitas New Trinity dan kapal antariksa Helios. Mengapa harus repot-repot jadi presiden jika kekayaan bisa membuatmu berkuasa? Mungkin segitu dulu teman-teman, karena ini bukan film yang terlalu berat untuk dijelaskan. Tapi ya tetap saja, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri, atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas juga bisa tulis di kolom komentar atau silahkan DM saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!
Bye.